apa sih, Bu? Awalnya anak saya main futsal, nggak lama juga emang dia main futsal. Terus kata dia pas awal kejadian itu dia bilang anak saya pelatih itu bilang katanya Dek anterin jersey ini sebentar ke atas katanya gitu. Awalnya anak saya nggak mau katanya ada yang lain, banyak yang lain, katanya yang lain aja katanya. Anak saya nggak mau, terus katanya sebentar aja nggak apa-apa katanya gitu. Terus katanya posisi baju jersinya itu katanya di kuntal-kuntal bulat gitu. Pas naik ke atas katanya pas mau ditaruh tuh baju jersinya katanya gelap mah katanya gitu, rasanya kayak udah nggak sadar kayak gitu. Mungkin dari situ kejadiannya. Kalau anak saya dilecehin. Dilecehin ya, Bu ya? Sama ini siapa pelakunya, Bu? Namanya Enggak, pelaku ini pelatih atau pelatih futsal. pelatih futsal. Emang setiap hari atau gimana Putri Ibu latihan? Ada jadwalnya, seminggu 3 kali. Waktu itu aksi pencabulan itu sempat rekam atau gimana, Bu, sama pelaku? Ada rekamannya gitu, cuma anak saya nggak tahu kalau posisinya anak saya dilecehin, di videoin. Tahu anak saya dapat ancaman, kata dia kalau misalnya jangan bilang siapa-siapa, kalau bilang siapa-siapa nanti video lu gue sebar gitu. Tapi sempat selain ancaman iming-iming gitu, Bu, atau Enggak. Itu waktu kejadian usia berapa, Bu? Putri Ibu? 12 tahun. 12 tahun. Kelas 6 SD. Kalau pengakuan dari korban sendiri, kapan itu, Bu, kejadian? Dan berapa kali? Katanya bulan Oktober November gitu, dia juga nggak tahu. Pokoknya seingatnya kayak gitu, katanya 2 kali, katanya seingatnya kata dia gitu. Soalnya katanya dia diancamnya 2 kali, katanya gitu. Berarti selain Putri Ibu nih, ada lagi korban yang lain nggak, Bu? Maksudnya informasi gitu. Ada. Ada berapa, Bu? Yang dilecehin sama kayak anak saya, katanya ada 1 orang lagi. Katanya. Terus yang mungkin ada korban lain? Ada korban lain, nggak sampai dilecehin, Pak. Katanya cuma ganti baju, salin baju di futsal. Kebongkarnya kelakuan pencabulan itu awalnya Putri Ibu bilang atau gimana tuh? Dia emang kan dia emang nggak tahu ya, posisinya mungkin anak saya dilecehin nggak sadar. Terus ada yang ke rumah, katanya ini anak ibu bukan, katanya di video ini, kata dia gitu. Terus saya lihat benar anak saya lagi dilecehin sama pelaku itu. Pelaku ini usianya berapa, Bu, yang Ibu tahu, Bu? Perkiraan? Dia 30 kan kali ya. Bu, ini kan kasusnya melibatkan anak, Bu ya. Apa Ibu sudah laporan ke pihak kepolisian, Bu? Sudah, Pak. Sudah. Terus sejauh ini gimana, Bu? Baru masuk BAP katanya di visum, nanti nunggu kabar lagi dari Polres. Tapi sampai sekarang belum ada kabar. Belum ada kabar, Bu. Bu, harapan Ibu sendiri untuk penanganan kasusnya gimana, Bu? Saya mau diadili seadil-adilnya, Pak. Mohon seberat-beratnya. Masa depan saya berantakan, Pak. Dia meninggal gara-gara video itu. Sekarang jadi trauma ya, Bu? Kalau sekarang sekolah kelas berapa, Bu? Kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP. Yang saya ketahui tentang berjalannya kasus ini, ada warga saya dari RT 002 RW 02 Dusun 1 itu datang ke desa melakukan lapor bahwa anaknya itu korban dari pelecehan seksual di futsal. Nah, dari pemerintah desa itu menyarankan atau mengarahkan agar segera melaporkan ke pihak kepolisian untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum yang jelas. Itu.
Waktu yang datang ke desa itu berapa orang korban? Korban didampingi sama, yang datang itu ibunya korban didampingi sama ayahnya ibunya korban. Itu Orang tuanya berarti yang orang datang. tuanya si ibunya korban. Terus di desa ini sendiri ada berapa orang Pak yang Di- jadi korban gitu? Untuk yang diketahui saat ini di desa kita ini ada satu korban ya. Kemudian ada informasi katanya ada saksi itu yang dijadikan sebagai saksi kok dari korban tersebut, karena saksi ini sama-sama juga main di futsal di situ. Kalau lokasi kejadian sendiri futsal ini di wilayah desa ini juga Pak? Betul, di Terus desa kita. tindak lanjut dari pemerintah desa sendiri seperti apa Pak untuk sekarang? Futsal? Ketika warga datang ke desa melaporkan kejadian ini, pemerintah desa yang pada saat itu memang hadir di tempat itu, termasuk saya juga ada dan beberapa staf, sangat menyayangkan sekali dengan adanya kejadian pelecehan seksual ini. Artinya dari pemerintah desa menyarankan kepada pihak si korban agar segera melaporkan ke pihak yang berwajib, dalam hal ini kepolisian, untuk mendapatkan keadilan atas kejadian yang menimpa si korban ini. Itu. Untuk pendampingan sendiri seperti apa Pak yang udah dilakukan dari desa? Sejauh ini kami dari pemerintah desa itu mengantarkan warga, mengantarkan si korban ke Polres ya untuk melakukan laporan. Kalau kondisi korban sendiri yang Bapak tahu sekarang seperti apa Pak? Ya seperti yang saya lihat bahwa si korban ini seperti ada rasa minder gitu ya untuk bergaul dengan teman-temannya kayak gitu, dan mungkin sedikit trauma. Yang namanya kejadian ini sangat tidak diinginkan sekali oleh warga kita, terutama si korban. Nah, kalau sedikit boleh tahu terkait aktivitas di futsal itu sendiri ya, pemerintah desa sendiri tahu nggak sih Pak ada kayak semacam pelatihan ini untuk anak-anak itu usia 12 tahun kan ini, pernah laporan nggak atau ada bentuknya apa gitu ya? Pada awalnya itu kami pemerintah desa tidak mengetahui adanya latihan futsal anak-anak usia 12 tahun. Kami pernah melihat di situ di mini soccer gitu ya, ada pertandingan itu anak-anak muda gitu, di atas 15 tahun Pak. Jadi tidak tahu kalau seandainya ada anak-anak SD itu atau SMP latihan futsal di situ. Cuma pada bulan puasa kemarin ada salah satu anak, kebetulan saudara saya, dia latihan futsal di situ. Pada bulan puasa itu main futsal itu malam, katanya sehabis sholat raweh. Saya menyarankan kepada si pelatih pada waktu itu yang saat ini menjadi pelaku ya, bahwa kan ada hari pagi, ada hari siang, ada hari sore untuk latihan futsal, kenapa harus malam? Itu terus jawabnya dari si pelaku itu karena kalau siang itu puasa. Nah itu terus saya sayangkan sekali, kenapa memang udah tahu puasa ini dipaksakan untuk latihan futsal, harusnya diliburkan selama 1 bulan. Selama bulan puasa ini tidak ada aktivitas latihan futsal. Itu akhirnya menurut anak-anak juga, karena memang main futsal itu sudah biasa di situ gitu ya, dan baru bulan puasa itulah dia ngadain latihan malam itu. Berarti dijadiin modus juga mungkin ya Pak ya? Momen-momen seperti itu. Mungkin seperti itu. Cuman saya pernah menekankan kepada si pelatih pada waktu itu, kalau seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi sampai di luar perbuatan yang merugikan warga saya, terutama nih di sini ada saudara saya yang latihan di sini. Kalau sampai terjadi, ente harus bertanggung jawab.
saya bilang gitu. Nah kemudian si pelaku itu bilang, saya siap bertanggung jawab kalau memang kejadiannya di tempat ini, di futsal ini, tapi kalau di luar tempat futsal saya tidak mau tanggung jawab. Itu Pak, untuk korban sendiri yang Bapak ketahuin udah ada berapa orang, terus udah berapa laporan yang di Polres itu, Pak? saya belum tahu pasti, karena sejauh ini saya juga minta informasi gitu ya, terutama dari pihak si korban yang ada di wilayah desa saya, katanya sudah hampir mencapai 10 orang. 2 orang. Iya, kurang lebih 10 orang itu. Nah, di sini untuk di warga desa Karangsetia ini ada 2 orang, yang satu dijadikan sebagai saksi. Iya, yang satu korban pelecehan. Ini yang Bapak ketahui ada 10 orang korban gitu ya, perilaku kayak gitu ya. Itu informasi dari para pihak si korban. Itu. Pak, terakhir Pak, untuk penanganan kasusnya sendiri harapannya seperti apa Pak dari pemerintah desa? Harapan kami dari pemerintahan tentunya dengan adanya peristiwa ini, dengan adanya kasus asusila ini, mohon kepada pihak kepolisian agar ditegakkan hukum ini seadil-adilnya untuk warga kami dan untuk warga desa lain yang menjadi korban. Karena ini sudah tindakan yang sangat luar biasa jahatnya, pelecehan seksual di bawah umur. Jadi kami atas nama pemerintahan dan juga warga masyarakat di sekeliling, di sekitar, sangat mengecam adanya kejadian asusila ini. Itu. Jadi dengan ada peristiwa ini juga menimbulkan keresahan di masyarakat. Betul, ya, Pak? sangat menimbulkan keresahan. Bahkan ada sebagian warga yang minta supaya futsal itu ditutup selamanya. Atas kejadian ini futsalnya sendiri masih beraktivitas atau gimana, Pak? Semenjak kejadian disergapnya si pelaku, sorenya jam 5 kami datang dari pemerintahan desa, termasuk ada Babinsa, ada pemerintah desa, ada BPD di sana, untuk menutup futsal tersebut berdasarkan perintah dari kepala desa atas dasar aduan dari masyarakat. Itu. Jadi saat ini ditutup ya. Tempat kejadian anak itu dilecehkan, saya sangat geram sekali. Kalau waktu itu tahu mungkin apa jadinya kan, karena penangkapan si pelaku ini kan malam jam 3, jadi masyarakat di sini nggak ada pada tahu. Satu, kedua, saya minta penegak hukum ini harus benar-benar dilaksanakan ini, hukum yang seberat-beratnya. Iya, kita kesian sama korban kan, umur 13 tahun. Ini waduh sangat luar biasa ini. Iya. Dan ini udah di bawah umur, udah pokoknya udah semuanya ini aja. Kita kesian aja dari pihak korban itu, anak itu bisa frustasi hidupnya dari sekarang sampai nanti itu. Ya, makanya ya saya pikir kalau sampai hukum ini, dan ini saya minta, ini kan harusnya ada anuan polisi ini. Policeman. Polisi. Ini nggak ada ini. Coba saya minta kepada Miss Media maupun dari elektronya ya, saya minta coba dipasangin anu polisi ini supaya hukum benar ditegakkan ini. Makanya ini saya minta futsal juga ditutup dulu sementara, ya nggak? Selama proses masih berjalan. Nah, proses masih berjalan, futsal ditutup dulu lah. Kenapa? Kejadian ini kan gara-gara ada futsal, ya nggak? Itu kira-kira kayak begitu.